diskusi nggak ini Bapak? Ya, yang saya tanyakan itu bukan asalnya, yang saya tanyakan hasil akhir. Oke lah, kalau manusia ya, itu kau tidak bisa. Dengerin ya Pak, dengerin ya Pak ya. Hasil yang saya tanyakan ini bukan dari asalnya, tetapi hasil akhirnya. Beda, sama nggak Pak? Asal dengan hasil akhir itu sama nggak? Sama nggak? Coba jawab. Asal dengan hasil akhir itu sama atau enggak Pak? Coba jawab. Bintang. Pingsan. Turun bentar lagi. Ambulan yang di bawah. Nanti dia turun itu ambil nafas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lagi nih loh. Ya udah jawab dulu pertanyaan saya. Apakah sama asal dengan hasil akhir, awal mula dengan hasil akhir itu sama nggak? Awal mula dengan hasil akhir? Tidak sama. Kalau awal mulanya, kalau saya bilang nasi telah menjadi bubur. Nah, awal mulanya itu apa Pak? Ya bubur. Awal mula. Awal mulanya nasi. Nah, hasil akhirnya? Bubur. Ah, sekarang saya tanya. Sekarang ada nggak bubur? Sekarang saya tanya, tunggu dulu. Yang saya tanya, Tuhan telah menjadi manusia. Ini awal mulanya Tuhan atau manusia? Awal mulanya. Seperti apa? Sabar. Tenang Pak, tenang Pak ya. Yang tenang. Ya udah dengerin dulu pertanyaan saya. Sabar. Tenang Pak, tenang ya. Tenang ya, oke. Tuhan yang telah menjadi manusia. Awalnya ini apa Pak? Tuhan atau manusia? Awalannya. Firman. Enggak, antara Tuhan dan manusia ini loh. Firman, awalnya Firman. Ah, Firman itu Tuhan atau bukan? Firman itu bagian dari bersama-sama dengan Allah, bagian dari Allah. Ah, Tuhan atau bukan itu? Iya, Tuhan adalah Tuhan. Ah, Tuhan. Hasil akhirnya telah menjadi manusia kan? Iya, manusia yang tidak sama dengan manusia. Saya nggak tanya sama atau enggak. Saya nggak tidak sama. Itu urusan lain. Pertanyaan saya. Begini Pak saja Bang Kardi. Kalau dia kayak apanya beda? Nanti kalau aku bilang kalau dia tunggu dulu, apanya beda? Yesus punya kaki. Kami juga punya. Yesus punya kepala. Kami juga punya, apanya yang beda? Beda. Yes, kau berasal dari Yesus enggak. Kau berasal dari air mani hina. Yesus tunggu dulu Pak. Sebentar. Fokus Pak, fokus ya. Sabar ya. Iya, Oke. Hasil akhirnya yang saya tanyakan adalah hasil Tuhan menjadi manusia. Nah, hasil akhirnya apa itu? Manusia yang seperti apa? Ya sudah, manusia kan intinya. Tidak sama dengan kau. Saya nggak tanya sama atau enggaknya. Oh iya, berarti kalau tidak sama dengan kau bukan manusia seperti kau. Oh, berarti Yesus bukan manusia. Bukan seperti kau. Iya, bukan manusia berarti. Dia tidak terbuat dari air mani yang hina. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya. Itu basicnya dong, nggak bisa. Pertanyaan saya gini loh Pak. Pertanyaan saya gini. Sabar. Tenang Pak. Nggak usah kesurupan. Kau yang jangan nangis Pak. Jangan nangis. Kau yang jangan nangis. Jangan nangis Pak. Jangan nangis. Sabar ya. Jangan nangis. Ya. Jangan nangis Pak. Jadi saya nggak tanya perbedaan manusia saya dengan Yesus. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya cuma tanya simple. Hasil akhirnya ini Tuhan telah menjadi manusia. Hasil akhirnya ini manusia atau Tuhan? Hasil akhir. Manusia yang manusia, B Tuhan. Dari air mani yang hina. Saya nggak tanya asalnya Pak. Saya nggak tanya asal. Manusia itu ada 3. Saya tanya hasil akhir. Manusia itu ada 3. Bisa jawab Jangan dia. kamu samakan. Muter-muter dia nggak bisa jawab. Oh, kamu yang nggak bisa jawab. Nanti kamu samakan. Nggak bisa jawab dia. Manusia itu ada 3. Terbuat dari tanah, terbuat dari air mani, terbuat dari sudah. Sekarang gini aja Pak, biar cepat selesai. Iya, sudah. Enggak akan selesai nih. Iya, makanya Yesus beda karena ngeyel terus. Kau paksa, kau akui dulu. Iya, saya akui. Sama dia apa? Iya, saya akui. Perbedaanmu apa dulu? Dia sekarang nabi, kita bukan. Perbedaan yang tidak sama gitu. Kok malah jadi ke sini? Iya, dia manusia. Ya sudah beda, terserah. Saya TikTokan, Yesus enggak akan bisa sama. Saya YouTuber, Yesus enggak. Kau terbuat dari air mani yang hina. Iya. Udah. Dia tidak. Udah. Bang Dalbo di-mute dong. Kalau ngomong terus di-mute Bang Dalbo. Kalau Bang Dalbo nggak bisa nge-mute, biar aku yang nge-mute deh. Mana bisa?
Ya sudah, nggak masalah mau dibilang beda, mau dibilang beda, saya nggak mempermasalahkan dia ini loh. Heran saya. Ngapain sih? Ngapain jadi sibuk gitu loh? Ya beda nggak? Ya sudah beda, nggak apa-apa. Mau dibilang dalil itu mana bisa kita bantah? Mana bisa kau paksakan dalil? Kamu dengar? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana bisa sama kamu sama? Kok malah jadi ngomong dalil? Udah tahu itu asumsi, saya ikutin malah bilang ke dalil. Bawa dalil ya kamu mana asumsi itu? Sekarang di kamu bisa wala kalimatullah warohullah. Tuh kan, enggak, saya mau ikutin loh. Yesus itu manusianya beda dengan kami. Ya udah. Nah, ya sudah, sekarang beda dengan kami. Walaupun bedanya sampai ada 100 perbedaan. Enggak bisa. Iya, sekarang begini. Yang enggak bisa manusia. Dia manusia yang kalimatullah warohullah. Dia mau dibilang apapun oleh Anda, dia tetap manusia kan? Ya, dia udah kita bilang. Iya, nah, mau ada 1000 perbedaan dengan kami. Manusia yang kalimatullah dan rahmatullah. Iya, udah. Mau sampai 1.000.000 perbedaan dengan kami, dia tetap manusia kan? Enggak sama lah. Enggak sama lah. Loh, iya, orang enggak sama dengan kami. Katakanlah ada 1.000.000, ada 1 triliun atau 271 ya, kalau udah ada perbedaan yang enggak sama lah. Lah iya, nggak sama dengan kami. Saya udah bilang. Iya, udah nggak sama dengan kau. Tapi dia tetap manusia kan? Iya, tapi manusia nggak sama dengan kau. Iya, tapi manusia kan? Ya udah, nggak sama dengan kau. Ya udah, nggak sama tapi manusia gitu loh. Udah, terus apa yang mau dia bahas? Itu kalau memang manusia. Iya, manusia intinya. Oke, kesimpulannya gini, Bang Bintang. Yesus nggak sama dengan kita, tapi pada endingnya Yesus adalah manusia, kan gitu? Manusia lah. Bener nggak, Bintang? Bener nggak, Bintang? Ngomong dong, dibuka mic-nya. Malu deh jawab Bang, malu dia jawab. Nggak bisa. Iya, gini loh. Karena ada kata Ustadz Alif. Iya, kata Ustadz Alif ada 1.000.000 perbedaan. Nah, katakanlah kita dengan Yesus, kita berbeda nih sama Yesus ya. Oke, kita sepakat berbeda. Kesimpulannya, Yesus manusia atau bukan meskipun beda? Sekarang kalau manusia bisa nggak terbang? Enggak, kesimpulannya kita ke kesimpulan sekarang. Bisa nggak terbang ke langit? Loh, itu kan udah beda kita. Ya udah. Nggak bisa. Nah, oke, sekarang yang terbang ke langit itu tadi manusia atau bukan? Coba. Yang terbang ke langit tadi loh, itu manusia atau bukan? Mau dipoles kayak apapun ya tetap manusia. Masalahnya tetap manusia gitu. Sekarang manusia. Sekarang kalau ya yang terbang ke langit tadi loh, Pak. Bintang, dengerin Bintang. Yang terbang ke langit tadi manusia atau bukan? Iya. Sekarang tuh tanya. Nggak bisa jawab dia. Ada nggak manusia bisa terbang ke langit? Ada Yesus itu? Ada. Ya, ada itu Yesus. Iya, berarti dia ya kan manusia kan? Bukan manusia. Manusia seperti kamu. Iya, tapi kan manusia kan? Iya, dia Tuhan lah karena bisa terbang ke langit. Oh, bukan manusia? Iya, bisa. Berarti bukan manusia? Iya, bukan. Loh, kok berubah lagi sama kamu? Bingung kan? Sekarang begini, kalau manusia dia bisa nggak orang terbang ke langit? Kan enggak kan? Superman itu Yesus. Itu Yesus. Jawab dulu. Yesus. Itu Yesus. Itu Tuhan. Ya itu manusia. Dia bisa terbang ke langit. Manusia. Berarti bukan manusia, bukan? Hah? Berarti bukan manusia. Iya, makanya pikirkan kau kalau ada kau kan. Ya kau pikirkan. Iya, sekarang begini kau kalau bilang manusia. Oke, gantian. Sekarang aku tanya, Bintang. Udah gantian. Sekarang aku tanya. Oke, siapa aku tanya ya? Oke, gedein saya host. Ini aku tanya nih. Biar cepat kelar. Kalau tanya tuh gini loh. Biar cepat kelar. Nah, gedein saya host. Nah nih, ini Bintang. Ya. Monitor nggak? Oke. Ini kan di sini kan kitab tertuamu nih. Pada abad keempat kitab tertua. Ini kan Kodeks Sinaiticus. Pertanyaan saya, siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Simpel aja deh. Loh, kok jadi ke kodeks sekarang? Loh, ini kan kitabmu. Udah jawab aja. Apa dulu? Jadi intinya bisa jawab nggak gitu loh? Biasa kau adik itu. Coba bahasa. Loh, sekarang kau ada jawab aja. Bisa nggak? Ya, apanya? Bisa nggak, bisa jawab nggak pertanyaan saya? Bisa atau enggak gitu loh? Apa penulis kodeks? Ya, siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Iya, nanti kita baca di Google banyak itu.
Ya silakan baca. Kita tunggu. Gedein dia host. Gedein dia host. Ya. Oke. Siapa? Jadi jadi jawabannya siapa? Gampang. Nanti. Iya siapa? Kok nanti? Saya tanya sekarang kok. Kamu besok saya baca. Berarti sekarang nggak bisa jawab. Enggak. Sekarang nggak bisa jawab. Nggak bisa. Karena saya belum mendalami itu. Kenapa? Belum bisa dong, orang bukan bagian saya. Berarti nggak bisa jawab. Ya makanya enak kan pertanyaan saya tuh. Sebentar. Ya oke, kita tunggu. Silakan cari. Silakan. Siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Silakan. Ya, coba kamu Google aja. Enggak mau, kamu aja. Kau udah tahu apa belum? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Berarti kita sama-sama. Jadi ya, kenapa kau mentertawain saya? Loh, justru kalau saya nggak tahu, ini kan kitabmu. Ini kan bukan kitab saya. Kalau ini adalah kitab saya, kemudian saya nggak tahu, saya malu dong. Siapa yang menulis hadis nomor 531 riwayat hadis Muslim? Ayo. Nah, itu Muslim. Loh, masa itu Muslim semua? Muslim. Dia sebut riwayat Muslim lah, itu Muslim. Mana ada dia menulis itu? Ada sebut dia semua. Aduh, bukan dia semua itu. Ngarang aja. Itu pertanyaannya gampang banget ya dia ya. Siapa yang menulis hadis Muslim nomor ilah? Itu Muslim. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Bukan dia. Sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Jawab. Kodeks Sinaiticus. Yalah, ini mah ada di ini semua. Iya, betul. Kodeks Sinaiticus. Iya, bisa jawab nggak? Kau bisa jawab nggak? Loh, ini kan kitabmu. Kalau kitab saya bisa jawab. Kamu bisa jawab. Nggak apa-apa, nggak mau lah, ini bukan kitab saya kok. Kitab saya, kenapa kau baca-baca? Oh, jadi kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya? Iya, kesimpulannya? Kau berarti juga kesimpulannya. Oke. Kita ke kesimpulan. Kesimpulannya kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Kodeks Sinaiticus ditemukan oleh Konstantin Pontius Pilato ditemukan. pada perjalanan ketiga dari Biara. Ya. Dia sudah ada yang nulis. Siapa? Ditemukan. Siapa yang nulis? Ada tua, nggak ada yang bisa membisahkan itu. Siapa yang nulis? Ditemukan. Siapa yang nulis? Loh, berarti ada seseorang yang menulis. Iya, seseorang itu namanya siapa? Loh, namanya siapa? Sampai gitu. Nah, ini pertanyaan saya. Loh, nggak bisa begitu, untuk apa? Oh, berarti nggak bisa jawab kan? Loh, nggak bisa seperti itu. Iya, berarti nggak bisa jawab kan? Kodeks Sinaiticus sekarang simpan di British Library. Saya nggak tanya disimpan di mana. Saya cuma tanya siapa. Saya cuma tanya siapa penulis Kodeks Sinaiticus. Namanya yang saya butuhkan. Siapa namanya? Iya, kalau misalnya nggak diketahui apa akibatnya apa? Udah jawab dulu aja. Jawab aja. Jawab aja. Nggak tahu. Oh, berarti nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Iya, nggak tahu. Diakui dulu dong, Ardiansa. Tahu nggak? Diakui dulu dong, Ardiansa. Aku nggak tahu. Loh, ini kan bukan kitab saya. Udah, berarti intinya kita sepakat dulu. Iya. Kita sepakat dulu. Teman-teman di bawah kita sepakat bahwasanya Pak Bintang Fajar nggak bisa jawab pertanyaan saya. Sepakat? Iya. Terus diakui dulu dong. Iya, saya tidak tahu penulis itu, ya. Karena enggak, bilang gini loh, Ardiansa. Sabar. Ardiansa, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda gitu. Ampun, kau ijazah kamu Ardiansa apa sih tentang literatur kuno? Udah. Enggak, tenang aja, sabar. Tunjukkan dulu ke saya. Kau di VT-VT-mu banyak banget tahu. Udah nggak usah kemana-mana. Apa tentang kodeks? Nggak usah kemana-mana Pak. Pak Ardiansa ini, Pak Bintang, dengarkan Pak Ardiansa ini gurunya pendeta. Masa cuman itu literatur kuno sekarang siapa penulisnya ya, gini loh Pak intinya kesimpulannya Mahabharata, siapa penulisnya, apakah gugur kita Mahabharata? Gini Pak mungkin sabar Pak, tenang sekarang Pak. Apa tujuannya? tenang dulu nggak usah tantrum. Iya, udah tenang sekarang. Coba diakui dulu Bang Ardiansa. Gini loh, cara mengakuinya gini, Bang Ardiansa, saya mengaku. Loh, harus gitu dong. Kan nggak bisa jawab. Sekarang sabar. Diakui dulu, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Tenang. Jangan kemana-mana. Fokus kepada permasalahan. Sabar. Fokus. Sekarang kau tahu nggak, Ardiansa? Sabar, Pak. Kok tantrum sih? Nggak usah tantrum ya. Sabar, tenang dulu ya. Jadi ini kesimpulannya adalah
adalah Itu Pak pelajaran Bintang sejarah Fajar sebagai Ya, seorang itu Kristen pelajaran sejarah dunia. ternyata Kau juga tidak tahu penulis kitabnya Oh, sendiri, nggak tahu ternyata. Sedangkan kami umat Islam tahu nama penulis kitab Quran, itu tahu. Tetapi Siapa penulisnya? siapa Yang penulis menulis siapa? kata Allah, asma Allah siapa coba? Ya banyak Ya, ada siapa? 65 orang. Siapa? Zaid bin Sabit, Ubay bin Di mana Ka'ab, contoh, Mu'adz mana bin Jabal. tulisan Umar bin Sabit kata Allah mana? Oh lah itu tadi banyak. Mana? Oh mana? Berarti tanya manuskripnya. Mana literatur Oh, iya, Umar bin Sabit yang menuliskan kata Allah mana? Ya Mana? ini Mana? aku tunjukin Mana? aku tunjukin ini Musab-musabnya Pak. aja sudah hilang. Iya ini aku tunjukin Pak ya. Tunjukin. Iya ini aku tunjukin Pak. Sabar ya. Sabar, tenang Pak, tenang Pak. Lah ini. Wah, itu bukan itu contoh kopian itu. Aduh. Loh, kok kopian? Mana buktinya kalau ini kopian? Itu kopian itu. Iya, ya sudah. Mana buktinya kalau ini sudah kopian? Dibakar, Loh, ya. kok kopian gimana sih? Kopian, coba dia ini loh, Pak. karbon itu berapa? Ngomong sendiri udah ditunjukin nih. Ini kok ngomong sendiri. Kertasnya Ini udah. aja sudah ketahuan. Bapak ini ngeyel dok loh, gak ada ilmu. Kirain ada ilmu loh. Siapa yang pertama yang menulis? Aduh, yang kayak gini nih host. Ya. Kenapa sih? Udah ditunjukin juga. Udah Mantap. ditunjukin ini. Musab Pra Usmani itu ada berapa? Oh banyak, ada Pra Usmani ada. Saya punya. Tunjukkan dulu ke saya. Oke, Musa Bu. Jangan. Oke, sekarang ganti ya. Setelah ini ganti ya. Oke, Ya, setelah ini ganti ya. Fotokopinya mana? Fotokopi sih? Kok fotokopi sih gimana sih? Itu sudah dibakar. Jangan kurang. Tenang Pak, tenang. Sabar Pak, sabar ya. Ah ini Mushaf Pra Usmani Pak. Ah ini. Udah ya? Aduh, udah itu mah dari komputer kau cari itu. Udah tantrum dia kan? Udah itu tantrum di ya. kertas. Tahu kau arti musab? Ini loh, nih, tuh dilihat orang banyak tuh dilihat orang banyak tuh. Tuh dilihat orang banyak ya. Tuh. Emang dulu udah ada kertas. Ini bukan kertas perkamen ini, Pak. Ini bukan kertas, ini perkamen. Emang musab itu ditulis di mana, Pak? Perkamen, kucluk, perkamen. Iya, mana ada perkamen, itu bukan perkamen. Loh. Oh, berarti ini bukan perkamen. Oke, mari kita tunjukkan. Iya, kita tunjukkan, Pak ya. Ampun. Iya, ini kita tunjukkan, kita buktikan, Pak. Sabar. Tenang, Pak. Menipu itu sudah dibakar semua. Iya. Sabar, Pak. Sabar, tenang gitu loh, Pak. Kenapa sih? Tenang dulu. Kau tidak punya ijazah. Ngomong terus dia. Heran gua. Kenapa sih? Dimati-matiin. Sabar, Pak. Sabar. Seharusnya Anda berusaha mencari, lari dia mencari nanti persiapan untuk menjawab Bang Ardiansa. Kabur dia. Cemen, dasar roten. Kabur. Giliran udah dijawab, tanyanya kemana-mana. Oh mana Pra Usmani mana? Dipikir kita nggak punya. Kucluk. Tujuannya cuma jadi menyesatkan ini Bang Ardi. Iya, makanya itu. Nih, kalau nggak percaya ya. Selamat malam. The choice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Waalaikumsalam. Ini aku luruskan framingnya dia ya. The Birmingham Quran Manuscript. Oke ya. Mana perkamen nih? The choice of apa tulisannya ini? Perkamen as the writing material over the more readily available papyrus. Tuh. Oke ya. Perkamennya? Oke. Betul. Itu dong. Kenapa sih kok susah banget ngomong sama Oten itu? Harus ya. Harus jadi gila dulu gitu ya baru bisa jadi Oten ya. Gila dulu. Udah kabur itu dia. Silakan Bang Faisal, apa yang ini sampaikan?
It is written on perkamen. Ini loh. It is written on perkamen. Nah, mampus. Nggak berani dia. Lanjut. Silakan Ustaz Alif atau yang lain. Oke, saya ya, mau pendapat dulu ya Bang, semuanya, saudaraku sesama muslim semuanya. Jadi saya pernah ada pengalaman nih. Di suatu acara itu kita gabung semua tuh. Ada pendeta, ustadz semua ada. Dari Hindu, Buddha ada. Nah, giliran waktu itu pendeta ngomong kayak gini nih. Ini telinga saya nih yang ngomong, dengar sendiri. Bahwa pada zaman Isa itu pernah katanya ada satu pendeta yang berkhotbah di seluruh umatnya ya, pengikutnya. Dia mengatakan begini, seluruh umatku, kamu nanti akan mengikuti satu manusia yang akan lahir di dunia ini, dialah Al-Amin. Ini pendeta loh yang ngomong. Al-Amin itu siapa? Ya Rasulullah kan, intinya gitu. Nah, itu yang saya pernah dengar. Jadi untuk teman-teman yang Nasrani ini, saya mau kasih. Enggak ada Nasrani Pak, paling coten Pak, Kristen. Ya, yang sama lah Bang, maksudnya kita Nasrani mau Kristen yang jelas di luar Islam ya. Beda Pak, beda Nasrani, beda Kristen. Ya kan zaman dulu kayaknya Ada yang Ustadz Alif, aku jentur dulu, ada yang butuh bantuan kayaknya. Iya, Oke, Bang Delbo, Ustadz Alif, assalamualaikum. Siap. Oke, waalaikumsalam. Silakan teman-teman Kristen yang di bawah, yang mau dialog santun silakan naik. Oke, yang mau naik. Nah, terus gini, saya mengibaratkan kayak begini. Kitab-kitab semua yang ada Taurat, siapa Sabur, Injil dan Al-Quran itu kan istilahnya kan kita belajar bahwa kitab yang pertama ada itu kan ibaratnya dipelajari pada saat itu umat yang mempercayai kitab itu. Terus yang kedua apa? Kitab selanjutnya apa? Coba dengar dulu Bang. Selamat malam. Patongan. Selamat malam saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan apa yang ingin Anda dialogkan malam ini dengan Ustadz Alif. Silakan. Iya, saya hanya ingin, tapi ini nggak ada di demo kan. Soalnya takut juga kan kalau ditanyakan. Silakan Bang, jangan curhat. Saya bukan curhat, saya istilahnya sebelum saya ngomong kan saya kan harus jaga diri dulu. Jadi ada di sana di mayoritas Kristen Pak, banyak demo perempuan pula Pak, telanjang dada. Oke. Ya, lanjut. Langsung bertanya ya, saya bertanya mau nanya tentang isi kitab. Kalian boleh enggak? Boleh lah. Silakan. Saya tapi bertanya, Anda siap juga ditanya ya? Iya, tapi kalau seandainya, tapi kalian harus jawab dulu. Ya, baru kalian bisa kembali bertanya tentang ya, saya. Silakan. Ya, silakan. Saya bertanya ini dulu. Menurut isi Al-Quran itu, Tuhan itu menciptakan berapa hari langit dan bumi? Halo, dengar suara? Iya dengar, jangan gugup, jangan gemetar Pak, silakan. Enggak, soalnya saya udah memberikan pertanyaan, kenapa kenapa diam? Halo, cek. Ya, itunya. Kan udah saya beri pertanyaan, tapi hening. Ya, apa pertanyaan? Pertanyaan saya adalah berapa hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Monggo. Al-Quran menyebutkan, tapi tolong ditunjukkan ya, tapi Iya, Anda bertanya jangan kesurupan. Anda bertanya doang di sini. Saya tidak kesurupan.
Tapi dengarkan orang menjawab. Siap. Oke, lanjutkan. Nanti ditanya balik dengan pertanyaan yang sama. Iya, Lanjut Ustaz. siap. Ya. Al-Quran menyebutkan penciptaan alam semesta ini dalam 6 masa. Enam masa. Iya. Coba tunjukkan buktinya gitu. Saya pengen lihat di screen aja. Kalau seandainya kalian nggak bisa jawab, biar saya tunjukkan di screen saya gitu. Jangan bertanya, Pak. Oh, ya udah. Saya nggak bisa jawab, kamu tunjukkan, silakan. Kamu nggak bisa, ya gimana sih? Kalau nggak bisa jawab, berarti saya turun. Udah selesai. Ya udah selesai. Berarti nggak Katanya mau sejawab ya? tunjukin. Enggak, gini. Aku sengaja nanya. Kok ketawa? Aku nanya. Itulah tadi makanya saya komen. Ketika isi kitab cuma ditanya yang ada pengoceh dan kabur. Ya Contohnya sudah. Anda mau lari. Kan Anda bilang Kalian percaya nggak kalau aku dulu tidak bisa Ultraman? tunjukkan, kalau tidak bisa tunjukkan, mau saya tunjukkan. Ya udah, saya bilang tunjukkan gitu. Enggak, tadi kan Anda sudah menjawab 6 dan saya bilang tunjukkan. Tiba-tiba Anda bilang saya nggak tahu. Coba logika di mana? Kan begini. Gantian lah dulu ketawanya. Enggak, gini, saya mau kan tahu nggak? mengatakan begini. Kalau Anda tidak tahu, saya tunjukkan. Itu jawaban Anda. Silakan Ustaz. Saya bilang gini, kalau tidak diberikan bukti, saya bisa berikan bukti, itu yang saya bilang. Iya, Saya bilang. berikan bukti. Iya, mana buktinya tadi 6? Tadi katanya 6. Al-Quran itu banyak di Enggak, surah tadi- Al-Baqarah, di tadi surah kan Al-A'raf, di surah Toha, Iya, itu tunjukkan di banyak sini, sekali ayat. tunjukkan di sini di screen. Nah. Kenapa ribet banget? Iya, Kenapa abang ribet? santai aja, abang Saya santai santai aja. kok. Makanya saya ketawa. Nah, tadi kan abang bilang silakan Boleh kan tunjukkan. ketawa kan? Kalau nggak bisa tunjukkan, mau saya tunjukkan. Kan Anda bilang gitu. Ya udah, saya nggak bisa tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan. Selesai loh. Gini, sebenarnya. gini. Tadi saya bertanya dan Anda sudah menjawab benar atau tidak? Itu aja dulu. Benar. Benar, dan saya yang namanya saya kan pengen belajar. Kan saya bilang tunjukkanlah buktinya. Tiba-tiba dia bilang saya nggak tahu. Dari mana Anda tahu bisa 6? Bukan gitu, bukan. Dengerin. Tunjukkan. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan, mau saya tunjukkan. Ya sudah, gini saya aja, nggak Bang. tahu. Gini aja, Silakan Anda tunjukkan. Bang, gini aja, Bang. Kalau memang Abang nggak bisa menjawab, udah lebih baik saya turun aja. Turunkan aja, Bang. Ya udah, turun. Enggak apa-apa, Oteng nggak apa-apa, langkah, Bang. oteng Nggak apa-apa, langkah, nggak jangan apa-apa. lah. Lebih baik. Jangan lari lah. Bukan lari. Dengar baik-baik. Takut Tadi ditanya ya. dijawab. Takut ditanya juga ya. Aku beli. Takut ditanya ya. Ketawa kan? Iya, Iya nggak? takut ditanya ya. Ya udah lah ya. Lanjut lah ya. Tuhan Yesus Jangan memberkati. lari lah, jangan turun lah. Bukan lari loh, Emang bukan lari. mau kemana? Aku lucu Kalau aja. dibebas itu berapa masa? Berapa hari? Berapa hari kalau dibebas? Kan udah dibilang tadi. Iya, Saya berapa hari bertanya. kalau dibebas? Enggak gini loh. Inilah yang disebut. Berapa inilah yang hari disebut dibebas? berjalan. Matahari diciptakan di hari berapa? Berjalan setengah-setengah. Matahari jalan, di tiba-tiba Bible mundur. diciptakan di hari berapa? Coba. coba. Boleh nggak aku jadi tim orang Iya, abad? Jadi tim ketawa-ketawa iya. Jawa. Coba berapa hari di Bible diciptakan? berapa hari? Berapa hari? Aku ketawa aja lah dulu. Bang Dalbo, kalau ada orang agak error gini, jangan ikutan error lah. Iya. Kasihan sama hostnya. Berarti harus kita dulu ya. Dia itu kawan udah aku. gemetar, udah ketakutan, udah kebingungan, salah ucap gitu. Aduh, Anda ini. Aku adalah jin dari Timur Tengah. Akulah Hansip Romawi yang membunuh Tuhanmu.
Akulah hati Romawi yang membunuh Tuhanmu, bahkan menyalib Tuhanmu dan menampar Tuhanmu. Aku adalah jidat betul. Akulah hansip Romawi yang meludahi Tuhanmu. Itulah bedanya abang yang betul-betul gila sama abang yang pura-pura gila. Yang telah menusuk lambung Tuhanmu. Akulah hansip Romawi yang menampar Tuhanmu. Kabur. Mana dia? Kopla. Waduh. Kabur. Kopla. Model begini bingung mau melayani baik-baik. Dia sendiri itu udah berusaha kan. Coba dari narasi, dari vibrasi, dari apa tuh, semualah kayak gitu. Tujuannya apa? Makanya dia bilang tadi mau nunjukin, dia keceplosan sebenarnya itu kayak gitu. Waduh, repot juga nanti dia kena tuntut pertanggungjawaban nunjukin data. Makanya saya bilang, mendingan saya bilang nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah kau tunjukin. Benar juga. Aduh. Betul Ustaz. Bukan niat belajar dan bukan niat ini ya diskusi. Kalau memang niat diskusi apa gitu dipertanyakan, oke lah. Jadi kita juga tahu narasi ya seperti tadi lah, udah gemeter duluan. Mungkin lagi belajar, mau belajar jadi penghujat mungkin ya. Kan masih belajar ya, masih grogi lah. Benar. Jadi saya pikir Kalau tadi kayak Kiamat kan sudah sukses jadi penghujat gitu. Kalau dia kan masih belajar mungkin. belajar. Ya. Jadi saya salut tadi jawabannya Ustaz Talib bahwa ya 6 masa ya udah cukup selesai 6 masa. Gimana? Jadi emang tujuannya nggak diskusi, Ustaz. Emang nggak ada ilmu. Iya. Karena kalau ditambah narasi nanti tuh nyari celah yang padahal dia tuh nggak paham mempermasalahkannya gitu. Betul. Makanya tadi dia nyesel banget loh keceplosan. Kalau kamu nggak bisa tunjukin, saya tunjukin. Iya. Berarti nggak tahu dia. Tapi ternyata nggak bisa nunjukin juga. Nah itu dia. Malah kabur. Jadi caranya menjawab itu ya kayak gitu, ringkas saja. Kalau nggak ngejelasin juga nggak ada manfaatnya, Ustaz Alif. Karena memang dia nggak. Ini ada lagi cat yang dibawa. Naik coba. Cuma tidak narasinya tadi dia. Ustadz Ali baru mau menjawab. Dia mengklaim begini, kalau kalian tidak tahu, saya tunjukin bukti. Makanya Ustadz Ali mengatakan, iya silakan tunjukkan bukti. Malah mau turun dia. Jadi untuk memperpanjang dialog supaya bagaimana ya? Tentu kita main-mainkan dulu. Ayo Oten yang agak-agak waras dikit lah, naik. Ini. Yusnak, naiklah. Naiklah. Kalau Anda punya telinga pasti mendengarkan ya jabaran Karesten tadi itu. Jangan ditolak lah. Jangan ditolak. Namanya saya Kristen Risteng. Jadi begini ya, kan di dalam, makanya tadi banyak ya di surah Yunus, di surah Al-A'raf, Al-Baqarah pun ada, di surah Toha ada, banyak sekali lah itu surah. Di situ mengenakan bahwa khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nah, kata ayyam ini akar kata dari kata yaum dalam bahasa Arab itu memang ada banyak makna. Labdul mustarok. Satu kata banyak makna, tapi semuanya berkaitan, tidak berlawanan gitu. Ada kata hari, ada diartikan hari, periode, masa, gitu. Makanya ketika ke dalam penciptaan alam semesta, maka penerjemahan itu lebih tepat menggunakan kata masa gitu. Kecuali mau hari pun dipahaminya ke masa gitu. Nah, kenapa demikian? Ya karena lebih logis. Ada 6 masa, masa pertama, masa kedua, masa ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi kalau masa itu kan kurun waktu, masa itu kan sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah. Tapi kalau masalah tentang hari, apalagi standarnya matahari 24 jam, itu nggak ketemu. Nah, itu kaidahnya dalam bahasa Arab ketika ada kata yaum atau ayam.
Betul, Ustaz. Betul, betul. Udah, maksudnya udah dijelaskan masa-masa itu kan kita nggak tahu apa hari Senin apa Selasa ya kan. Masa pertama mungkin Allah menciptakan manusia, malaikat-malaikat dan yang lain-lain. Yang kedua ini Ya bukan, ini. bukan, jangan pakai Jangan Pak, mungkin. jangan kalau tidak paham jangan bernarasi Pak. Karena di dalam surah Kahfi juga dikatakan manusia itu tidak menyaksikan penciptaan alam semesta ini. Berarti kan semesta dulu baru manusia. Bahkan di Al-Baqarah itu juga dikatakan bahwa ini ja'ilung fil ardi khalifah. Jadi bumi sudah ada, baru Allah akan menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam gitu. Kalau sebuah kemungkinan yang berlawanan dengan apa ayat yang tertulis, maka izin kami koreksi gitu. Karena nanti kan nggak bagus juga untuk dipahami orang. Cek. Masih ada yang mau naik, Kos? Ada. Cuma hujan di sini Ustaz, guntur-guntur. Ada. Bahkan ada luga juga, luga. Aduh, enggak, maksudnya kalau enggak ada aku mau istirahat juga ini tadi. Ada ini, tunggu dulu Ustaz. Dawe, selamat malam. Selamat malam, omong kosong. Wah, silakan omong kosong. Dari tadi Dablo ini banyak bicara, tapi ditanya coba. nggak bisa jawab. Apa yang tidak bisa dijawab? Kau jawablah pertanyaan si Togat tadi. Sudah dijawab. Apa kau jawab? Kan ada kau jawab. Nah, Kau kira nggak itu mendengar orang di jawabannya bawah? tadi dijabarkan oleh Ustaz tadi. Orang di bawah mendengar semuanya. Ya, saya tanya di bawah, apa pernyataan Tokat? Kau jawab aja pertanyaannya. Coba jangan apa tuh pernyataannya dia? Apa bolak-balik pernyataannya? bertanya. Coba. Anak TK Coba. kok, nggak anak Coba, TK, nggak coba. ngomong kali. Ayo, oke, Yang ringan silakan aja. dijawab Ustaz. Yang Jawab. ringan aja Kok orang ngobrolnya. kau yang jawab, Dablo. Ya. Dari tadi Bang, cuma aja aku dengar. Bang, bertamu itu ngobrol santai Kau aja. nangis. Kalau mau ngobrol, kita ngobrol yang ringan aja gitu loh. Jangan yang berat-berat lah. Terutama dengan yang berkaitan dengan prinsip keimanan itu aja dulu. Ya. Itu aja dulu, santai aja gitu. Gini, Kita semua di sini. saya tawarin sama Unta. Saya tawarin gimana kalau kita nih dia diskusi tentang ketuhanan deh, konsep ketuhanan gimana? Dewe, oh Bang Dewe. Nek kau malah marah-marah lagi boleh begitu Kita diskusi konsep ketuhanan ya. Apa nama? Diam dia. Memang menghadapi Dalbo itu harus pakai beleng-beleng. Orang cerdas tak buat beleng-beleng. Orang beleng-beleng tak buat sinting. Kenapa Anda jadi diam? Tadi Anda agresif loh. Marah-marah di komen. Hujan keras di sini Bang Arif. Hujan keras, guntur-guntur. Lanjut dulu Bang Arif. Halo, Bang Dewi. Bang Dewi. Aduh, Bang Dewi lah diam lagi. Woi, Bang Dewi. Lagi menyusun pertanyaan. Betul, Bang. Kenapa udah diam? Ayo kita diskusi lah. Gak usah pura-pura dulu. Diskusi apa, Bang? Diskusi apa? Diskusi apalah yang kamu kuasai apa tentang konsep Enggak, lebih bagus aku nanya abang. Nanti abang ditanya kayak tadi nggak bisa jawab, diam. 4 orang kalian lo di atas tadi bang, tapi diam bisa semuanya. jawab. Persoalannya apa ya? Kalau diterangin juga kan nyayur juga jadinya. Apa yang diterangi? Apa coba? Terus apa ya? Menyangkut ketuhanan kita nih, nggak usah ngeperbat dulu lah.
Itu saya kira penciptaan. Kalau dibalik bertanya juga mungkin tentang apa ya, konsep penciptaan menurut kalian, Anda mungkin nggak paham juga. Ya udah, saya luruskan lagi, izin ya Pak Farid. Tadi kan dia nanya berapa lama penciptaan semesta. Saya bilang 6 masa. Di mana dalilnya? Ada di Al-Qur'an, mau di Al-Baqarah, di surah Yunus, surah Al-A'raf, itu banyak. Dia nuntut mana? Keluarkan datanya. Kalau nggak punya, saya keluarkan datanya. Ya udah, daripada saya capek mendingan saya bilang nggak tahu, nggak ada, nggak punya, kamu aja keluarkan, kan gitu. Malah dia malah jadi kayak orang apa ya, kepanasan tapi cacing. Ya bingung lah saya. Biasanya bang, kalau orang cerdas itu dia santai, bukan banyak omdo kayak orang abang berempat. Nah, betul, mestinya santai. Betul. Coba tadi naik langsung gupek, napasnya aja ngos-ngosan kayak gitu. Terus kayak lagi gemeteran kayak gitu. Nah, kataku ini orang kenapa sih? Gemeteran. Bukan. Ya udah. Om Dablo itu kemana ya? Kayak anak Yaudah, TK. Dengarnya dari bawah itu, ih anak TK nih, enggak. Gitu jadinya, jadi nggak asik. Ya udah, sekarang mau diskusi nggak? Terserah mau diskusi apa. Sekarang diasikin Diskusi aja bang. apa? Nah, Ya diskusilah sama Ustadz Talib. ya, Buka tema lah. Apa yang kamu kuasai dah. ya. Itu aja. Diskusi Ini yang aja. ringan. Pertama ingin tahu, kamu termasuk yang mengusung konsep Tritunggal nggak? Siapa yang mengusung bang? Kamu denomnya memahami konsep ketuhanannya itu Tritunggal, Oneness, Triteos, Tritunggal bang. Tritunggal. Kalau Tritunggal abang? itu, Kalau abang? oh, saya Muslim lah. Nah terus kalau Muslim itu apa bang? Kalau abang tadi bilang aku Tritunggal, ku ya kan? Oh, Kan? Tauhid namanya, Sekarang kalau Tauhid. Tauhid itu apa bang? Oh, Tuhan Esa, Allah yang Esa. Tapi ada tertulis bang di ayat berapa tuh ya? Mm-mm. Tuhan Esa ada, baru ada lagi Allah yang Esa. Jadi yang mana yang benar bang? Oh, di mana itu? Allah Esa Lupa nggak apa ada. ayatnya bang. Tidak Coba ada tuh Allah. Abang kan kebanyakan orang Ada. abang kan bilang gini, hafal sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Esa. Nah, ada lagi satu lagi bang, Tuhan yang Esa. Dan Abang pasti tahu kan? Yang mana? Cobalah cari ayatnya bang. Masa kan abang pasti hafal lah kitab suci abang. Saya bantu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesembahan kamu adalah sesembahan yang satu. Bukan itu bang, kata-katanya dia dalam terjemahannya pernah aku baca Tuhan yang Esa bang. begini bang, jangan sebut ayat kalau Anda belum paham benar. Bang, kan orang Nah. abang kebanyakan mengaku-ngaku hafal sama kitab suci abang. Masa aku sebut terjemahannya nggak tahu ayatnya di mana? Cemana? Katanya hafal. Bang, Mana ada bang, Tuhan Dewe, Esa? tanya nih. Ada Bang, kayaknya Tuhan Esa Anda sebutkan itu. Bang Dewe, aku Ada tanya loh nih. bang. Abang tahu artinya Esa apa, Mbak? Bang. Esa itu artinya apa, Bang? Tunggal bang, tunggal. Tunggal berarti satu ya, kan? Iya bang. Ya, udah benar. Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, itu udah. Tapi ada tertulis Tuhan yang Esa dan Allah yang Esa. Jadi aku tanya yang mana yang benar bang? Aduh, abang ini ya. Karena kata-kata apa namanya tuh bang? Syahadat tuh tiada Tuhan selain Allah. Betul tuh bang? Iya. Iya benar, Bang. Nah, terus makanya aku tanya Tuhan yang Esa atau Allah yang Esa bang? Karena kan dalam syahadat itu tiada Tuhan selain Allah gitu kan? Jadi mana bang? Allah itu Tuhan atau tidak bang? Tuhan. Terus kenapa tiada Tuhan selain Allah? Nah, berarti Tuhan yang ada siapa? Sekarang aku tanya Allah itu Tuhan atau enggak bang? Tuhan. Kalau dibalik bisa nggak tuh bang? Gak bisa. Tapi Tuhan, Allah itu Tuhan, gimana bang nih?
Iya, tiada Tuhan selain Allah. Berarti Nah, Tuhan yang Allah ada itu Tuhan hanya atau Allah. bukan, Bang? Tuhan itu Allah itu Tuhan atau bukan, Bang? Allah itu Tuhan pencipta alam semesta. Nah, kalau dibalik syahadat itu bisa nggak, Bang? Nggak bisa. Tapi dia sama. Tadi Abang bilang iya, berarti sama kan? Kamu berarti belajar bahasa dulu ya. Kamu tahu Karena Allah itu aku kan ngikuti jawaban Abang. Aku tanya sama Abang, Allah Tuhan, jawabanku Allah itu jawabanku Tuhan apa atau tadi? bukan? Iya, Abang bilang. Heeh. Aku tanya, Nah, Allah iya, itu sekarang Tuhan kamu atau bukan? Iya, Abang bilang. sekarang kamu tahu nggak apa itu Tuhan, apa itu Allah? Aku nggak tahu. Aku tanyalah sama Abang. Nanti aku ikuti jawaban Abang. Ya, kalau nggak tahu ngapain kau mempermasalahkan? Tadi aku ngikuti jawaban Abang. Aku tanya, Allah itu Tuhan atau bukan, Bang? Coba jawab, Bang. Iya, Allah itu Tuhan. Nah, Tuhan langit terus, dan bumi. terus kalau syahadat itu dibalik nggak bisa, Bang? Nggak bisa. Tapi Tuhan itu Allah itu Tuhan, Bang. Kok nggak bisa gitu? Iya, Allah itu Tuhan. Terus kenapa Aku nggak lagi bisa dibalik? ngajarin anak TK ya, kawan-kawan ya. Nggak Mohon maklum. nggak masalah, Bang. Mau Iya. anak TK terserah Bang lah. Kalau Iya, kenapa nggak memang nggak masalah. Makanya saya minta kawan-kawan maklum. Gimana sih abang ini? masalah? Makanya- Begini izin dulu Gurunda. Bang Dewe, kan tadi di sini kebetulan hujan keras, ya. Ini belum masih dalam ranah Islam. Kenapa ada syahadat? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan Kenapa, selain Bang? itu. Anda bertanya. Aku Ini nggak Anda bertanya doang, apa-apa, kesurupan. nanya, Bang. Jangan, La jangan. ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa jadi begitu? Artinya Tuhan itu banyak, Pak. Ada menuhankan sapi, ada menuhankan pohon, ada menuhankan manusia. Abang berarti nggak Seperti ikut Anda kita dari Tuhan awal. kan Tuhan begitu. itu Esa. Makanya Abang nggak ikut dari cerita awal. pahami Tuhan dulu, itu pahami Esa. dulu. Tuhan itu banyak, banyak itu Esa. Tadi Tuhan. sepakat aku dengan Bang Ardian. Tuhan itu banyak. Ya, kenapa Abang bilang banyak. ada banyak itu Tuhan? Itu Tuhan itu buatan-buatan manusia. Harus kesurupan, Pak. Berhadapan dengan dalbo itu harus kesurupan. Bukan. Kenapa? Kelihatan. Syahadat kami la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita membalikkan itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena Tuhan itu belum tentu berkuasa. Contohnya, ketika Anda menuhankan Yesus, apa kuasa Yesus? Coba. Ketika Anda menuhankan Yesus, apa kuasa Yesus di bumi dan di surga? Coba. Coba. Apa kuasa Yesus ketika Anda tuhankan Yesus? Apa kuasanya? Yang mengucapkan Tuhan itu banyak. Coba jelaskan ketika Anda menuhankan Yesus, apa kuasanya Yesus? Kuasa Yesus itu di langit dan di bumi. Udah. Ya, apa kuasanya? Mampu membangkitkan orang mati. Terus itu mendasari Anda mentuhankan Yesus. Apakah bisa Nabi membangkitkan orang mati? Elia membangkitkan juga orang mati. Elia? Bikin. Oke. Apakah Elia bisa sendiri seperti Tuhan Yesus? Bahkan Elia lebih dahsyat, Pak. Elia tidak pernah dipermalukan. Dengarkan, Anda bertanya, saya jawab. Bahkan Elia tidak pernah dipermalukan. Itu satu. Elia tidak pernah ditampar. Itu dua. Elia tidak pernah jadi DPO. Nyambung dengan pertanyaan Bapak. Kok kagak nyambung? Coba, apa kuasa? Saya tanya lagi, apa kuasa Yesus? Elia bisa nggak bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus? Yohanes bangkit dari kematian, Yesus dibangkitkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yohanes Di bangkit dari Matius 2 nomor 14. Yohanes bangkit sendiri. Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh Tuhannya. Oke, suruh host tampilkan di layar biar kita baca sama-sama. Coba saya ini dalbo ini. Saya sebutkan kepada Anda. Matius 2:14. Yohanes bangkit dari tengah-tengah orang mati.
Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Tampilkan di layar biar orang bawah bisa baca. Itu saya sebutkan dalilnya. Tampilkan di Matius layar 2:14. Orang di bawah bisa baca. Itu saya sebutkan dalilnya. Matius 2:14. Tampilkan di bawah, suruh host Baca. Kamu punya Bible tidak? Punya Bible? Biar orang bawah bisa baca juga. Iya, Matius. Orang di bawah tahu itu di Matius Tampilkan di 2:14. layar. Yesus dibangkitkan. Tampilkan di layar coba. Tampilkan di layar. Coba Anda buka atau mari bacakan dia sepertinya enggak paham Bible. Tampil Yohanes ini bangkit, tidak dikatakan di situ dibangkitkan. Biar bisa dibaca semua orang, tampilkan di layar biar bisa dibaca semua orang. Iya, ketika Anda baik Pak. Nantinya ketika Anda saya tanya di mana Yesus dibangkitkan, Anda tampilkan juga di layar ya. Yesus bangkit. Matius 2:14. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, mana? Itu. Maka Yusuf mana enggak? Kok lari-lari? Hah? Kok dihilangkan? Ada apa? Kok dihilangkan? Ada apa? Tunggu itu Bang Alvin. Lagi googling dia. Nanti ditulis sendiri ayatnya. Baru ditampilkan di layar. Tunggu dulu. Tunggu. Salah sebut ayat. Tunggu. Berapa ayat berapa? Nah. Jangan digeser-geser lagi. Tunggu dulu. Yohanes 2. Ya. Di Matius 11. Matius dengar dulu ya. Kita buka dulu. Nanti Anda bertanggung jawab juga ya. Iya lo Pak Dablo, iya. Tampilkan aja di layar. Di Matius 14. Matius 14 3 sampai ini. Ya, di Matius 14 sampai 4. Ini pun ada Pak, Pak Dalbo. Nah, ini. Dia sudah bangkit antara orang mati. Ini Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus yang namanya yang sudah terkenal, orang-orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari orang-orang mati, dan itulah sebab kuasa itu bekerja di dalamnya. Ini sudah bangkit, ini Yohanes ini. Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Yohanes sudah bangkit. Tidak dibangkitkan. Nah sekarang di mana datamu Yesus bangkit sendiri? Jangan kesurupan dulu. Itu siapa yang ngomong itu? Siapa yang langsung itu? Makanya kenapa saya tidak mau tampilkan data, saya sebutkan ayatnya. Anda tidak percaya Bible. Di Matius 4 nomor 4 jelas di situ. Di Lukas juga ada. Di Lukas 6. Baca, tampilkan Bang Alam. Dia baca sendiri. Siapa yang bagikan Yesus ini? Yang membagikan Yesus apa? Membangkitkan Tuhan Yesus itu tulisannya, baca itu Pak. Iya, membangkitkan Yesus, benar nggak? Jadi itu Tuhan Yesus. Terus baca dulu sampai habis ayat ini. Baca dulu sampai habis ayatnya. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari para kematian. Demikian juga Allah akan membangkitkan kita daripada kematian. Jadi bukan Yesus saja yang dibangkitkan, biar kau tahu. Kita semua. Kita semua. Akan itu beda dengan sudah. Kau bacanya. Jadi yang dikatakan Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus.
Jadi dibangkitkan. Beda kan? dengan Nggak akan, Pak. dibangkitkan, Akan dengar. itu belum. Dengar. Akan itu belum. Coba kau Waktu dengar. langsung ketemu. Dibangkitkan nggak? KKBI lu, dia kamus bahasa bangkit Indonesia sendiri lu, nggak? Pak. Ku tanya rumah kau. Dia bangkit Kamus sendiri bahasa nggak? Indonesia dulu. Akan itu sudah atau belum? Aku tanya sama kau Dewi. Dia bangkit sendiri nggak ini? Siapa? Yesus. Bangkit sendiri Allah nggak sudah ada? membangkitkan Tuhan Yesus. Allah dengan Iya, Tuhan yang itu beda bangkitkan atau sama? siapa? Yang bangkitkan dia Allah siapa? dengan Tuhan itu beda atau sama? Weh, ini andai kurios kau tahu. Tadi Tuhan Tadi Yesus. kau jawab Tuhan dengan Allah itu sama atau tidak? Kutanya Siapa yang kau ngomong? dulu. Kau tadi bilang iya. Ini kan kurios. Tuhan. Orang bawah dengar loh. Tadi kutanya Allah dengan Tuhan itu sama atau tidak? Kau jawab iya. Sekarang kau beda-beda. Kau jangan lari dulu dari konteks. Siapa Ku tanya yang sama lari? Kau. Ini Yesus dibangkitkan apa? Bangkit sendiri. Aku ngikuti jawaban kau. Weh, Aku ngikuti. kau jawab Bible kau ini. Kau jangan lari-lari kau. Ini aku capek-capek ngikuti ngetik Google ini. Kau Aku tengok dulu, ngikuti udah jawabanmu. Udah kutunjukkan datanya, ya. Kutunjukkan datanya ini ya. Ah. Itu kau menunjukkan. Kau bilang dia bangkit dari orang mati sehingga kau menuhankan dia. Sekarang dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Itu kau menunjukkan ayat di mana kalian sering bertanya kapan Yesus mengaku Tuhan. Itulah dia. Allah yang mengaku dia Tuhan. Udah. Itu jelas ya. Apa mau Yesus intinya begini endingnya. Apa mau Yesus kau jawab, dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Bukakan kembali Apa mau kau jawab? terbalik tadi di Matius 14 ayat 2. Matius 14 nomor 2. Yohanes bangkit. Tanpa dibangkitkan. Bangkit. Mana lebih hebat ini? Yohanes apa Yesus? Bahkan Yohanes membaptis Yesus. Yohanes tidak pernah dibaptis oleh Yesus. Ini Matius 14 nomor 2. Coba. Dablo. Dengar Dablo. Saya injilin kau. Dablo. Tadi kawanmu Tenang. Tahan kudisnya tahan. Itu. Baca coba. Tadi mau baca. Silakan baca coba. Herodes yang berkata itu kan. Emang Herodes baca. Herodes melihat. Kau dengar ya, kau dengar. Baca. Ini Baca. malah Herodes langsung mengatakannya. Karena ngapa? Herodes yang membunuhnya. Biar kau tahu. Jadi tentara Romawi dengar ya, dengar ya. Tentara Romawi dengar ya. Herodes Coba yang bunuh. Mana tulisannya Herodes yang bunuh? Jangan kau tambah-tambah. Jangan dulu itu. Coba baca. Baca dulu. Tadi minta mana dalilnya? Mana tertulis? Tampilkan. Itu. Mana tulisannya? Itu baca, Mana makanya tulisannya dibaca. Herodes Jangan yang dulu bunuh? kesurupan Mana baca tulisannya lah. Herodes yang bunuh? Jelas amat itu. Bukan itu yang jadi tema. Herodes yang berkata, tadi Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Beda itu. Tidak, ini Pak Yohanes yang bangkit. Coba, Anda kan meminta tadi nih, mana Yohanes bangkit ini? Yohanes itu kan kata-kata diucapkan si Herodes, bukan. Ya udah sama juga nya Bible kau tuh mengatakan Yesus bangkit itu siapa yang ngomong rupanya? Pikirmu Yesus. Paulus. Tadi Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Enggak mau baca dia, enggak mau baca. Sekarang tanggung jawab saudara. Tadi Anda meminta tuh. Anda tadi meminta. Mana dalilnya? Sekarang di mana Yesus itu bangkit sendiri? Ayat. Di mana Yesus itu bangkit sendiri? Tunjukkan dalilnya juga. Di mana Yesus itu bangkit sendiri? Enggak perlu ku jawab karena tadi udah tertulis. Membangkitkan Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu Tuhan. Udah paham kan? Paham? Baik. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya baik, kita ganti semua kata Yesus Tuhan di dalam Bible. Dengarkan Pak Injilin kau. Dengarkan coba. Tertulis di Korintus tadi Allah yang mengatakan kata itu. Tuhanmu, Pak Dewe, dengarkan. Kata Tuhanmu di dalam Bible, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Tuhan loh yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus? Gimana ini Tuhan ini tidak dapat berbuat apa-apa? Kok bisa dia bangkitkan orang mati? Lari ke situ lagi. Kata masuk Tuhanmu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Tuhan abang cemana? Ini Tuhanmu ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan abang berbuat apa? Ini Tuhanmu loh. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan abang berbuat apa? Tuhan saya membangkitkan Tuhanmu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ucapan anak TK bisa, Pak. Kalau ucapan anak TK. Ini Tuhanmu loh. Kata Tuhanmu di Bible, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana itu Tuhanmu, Pak? Tuhan Bapak membangkitkan Tuhanku. Iya, bacakan itu panggilan. Itu Tuhanmu tuh. Cari di kitab suci Bapak, Tuhan Bapak mantap itu. Katanya Maha Kuasa. Jadi Bapak ngomong kayak gitu loh. Katanya Maha Kuasa. Jadi Bapak ngomong kayak gitu loh. Katanya Maha Kuasa. Bacalah. Kenapa malu baca? Kenapa malu baca? Enggak malu, cuma aku coba baca, tampilkan Abang siapa ini? Alpin. Dia mau baca Tuhannya. Aku mengikuti ucapanmu loh, Pak. Iya, aku mengikuti juga ucapanmu. Itu baca coba. Baca. Coba cari di kitab suci Bapak dulu. Baca dulu lah. Jangan malu-malu. Bacalah. Ngomong sama anak TK, Pak. Aku Tuhan. Akulah Tuhan. Tidak dapat berbuat apa-apa. Mana ada tertulis di situ akulah Tuhan. Aku Tuhan, mana ada tertulis di situ. Ini kan Yesus ini. Tuhanmu kan Yesus. Itu ada tertulis di situ. Kata Yesus pun ada di situ. Itu Yesus yang berkata-kata itu. Mana? Yesus itu berkata. Enggak ada tertulis di situ Yesus berkata. Yesus berkata tidak ada tertulis di situ. Aku ini siapa? Tanya sama kau. Nggak tahu aku. Aku ini siapa? Aku nggak tahu. Ini huruf besar. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Besar. Berarti kau nggak tahu apa tentang Bible kau. Aku nggak tahu. Ini Yesus berkata. Mana Yesus berkata? Oh berarti Bible ini bukan Yesus berkata gitu. Bukan Yesus berkata gitu. Tanggung jawab kamu. Berarti Bang Dewa ini tidak percaya kitabnya juga ya. Dari situ Yesus. Siapa yang nggak percaya kitab, Bu? Dia tidak percaya. Sejamin 99% Kristen tidak percaya Bible. Mereka itu percaya pendeta. Kenapa bukan pendetanya dituhankan? Nah, benar Bang. Terbalik. Nggak terbalik. Coba siapa aku di situ? Kalau kami menuhankan pendeta. Kalau pendeta suruh buat rusuh kami pasti lakukan. Buktinya kami tidak pernah. Coba baca itu. Aku itu siapa itu? Siapa tuh? Nggak tahu aku siapa aku itu. Yesus itu dari mana? Nggak ada kata Yesus itu, Bang. Yesus itu di situ. Itu perkataan Yesus, Pak. Ada Yesus berkata. Yesus itu. Mana Yesusnya? Kata Yesus pun tak ada. Berarti Yesus tidak pernah berkata-kata di Bible. Kata Yesus tidak ada di situ, Bang. Iya, Yesus tidak pernah berkata-kata di Bible. Jadi Bible itu perkataan siapa, Pak? Sama dengan huruf Arab. Iya, Bible itu perkataan siapa, Pak? Nah, udah. Jadi jangan mengada-ngada. Jadi di Bible itu perkataan siapa, Pak? ini masih ayat-ayat kecil ini. Nanti tak tunjukkan Yesus menangis. Tuhan menangis. Kan Anda menuhankan Yesus loh. Itu buktinya. Jadi terganti semua di situ kata Yesus menjadi itu Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa, bisa menangis, bisa jadi manusia. Jadi itu tadi tidak dapat berbuat apa-apa bagaimana, Pak? Maha Kuasa itu apa? Itu tadi, Pak. Bagaimana itu, Pak? Menyangka itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa Indonesia. Maha Kuasa itu apa artinya? Jawab dulu itulah. Apa arti Maha Kuasa? Tuhan itu Maha Kuasa terlalu jauh. Kau mau belajar. Terlalu jauh. Silakan. Tuhan Israel ya, ini tidak akan pernah tidur. Tidak akan tidur nih Tuhan Israel. Ya, di dalam Mazmur 12 121 ayat 3. Ini siapa yang tidur ini? Ini apakah dikatakan Tuhan tidur? Itu emang Tuhan, rupanya itu. Lah ini foto siapa ini? Hah?
Ini siapa yang tidur? Saya lu kau. Ini siapa yang tidur? Tuhanku di surga, Pak, bukan di situ. Itu Tuhan Bapak itu. Itu ada dalilnya, Bre. Ada ayatnya itu. Ini apa ini? Coba tunjukkan Tuhan Bapak, coba tunjukkan Tuhan Bapak. Tidur. Tadi Bapak bisa Ini tadi siapa yang Bapak tidur? bisa tunjukkan Tuhanku. Coba tunjukkan Tuhan Coba Bapak. aku tanya, ini siapa yang tidur? Alvin Manurung, coba tunjukkan. Ini siapa yang tidur? Tuhanku. Yes. Coba tunjukkan Tuhanmu. Banggalan, buka coba Yohanes 11:35. Alvin Manurung, coba tunjukkan Tuhanmu. Kita kerjain aja orang ini. Ngapain? Yohanes 11:35. Tuhan nangis ini. Tuhan menangis. Ini ada di film ternyata. Ku menangis. Kelihatan tidak belum nih. Kelihatan tidak boleh nih. Kotak kosong. Ini. Maka menangislah Tuhan. namanya manusia ya pasti menangis. Nah, katanya Tuhan. Tuhan menjadi manusia kan beda dengan manusia menjadi Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus itu tubuhnya tubuh manusia, rohnya roh Tuhan. Di mana roh Tuhannya? Namanya Pada jasmani saat itu Yesus disalib. Berarti Pak Dewe ini tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Pak Dewe dong bisa juga dibilang Tuhan. Bisa nggak? Enggak. Kalau aku roh manusia beda dengan roh Tuhan, Dewe. Pak. Dewe, emang kau tahu Tuhanmu mana? Tuhanmu mana? Tunjukkan Tuhanmu dulu baru tanya Tuhanku. Tuhanku belum bisa kulihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Oke, aku tanya sama kau. Kau pernah lihat Tuhanmu nggak? Kenapa nggak bisa dilihat? Kau pernah lihat Tuhanmu nggak? Saya tanya dulu. Baca ayat yang benar buat Tadi yang nunjukkan Tuhanku siapa? Tadi dibilang itu Tuhanku. Siapa tadi nunjukkan itu? Kau percaya nggak Tuhanmu itu Yesus? Percaya. Oke, yang mana ini Yesus? Tak emang kau. Yang mana? Tunjukkan satu sama aku. Kau tunjukkan lu satu sama aku yang mana? Apa yang ini? Nanti kalau aku tunjukkan Tuhanmu. Yang mana ini? Alvin, pilih satu. Nanti kalau aku tunjukkan Tuhanmu ya. Coba kau pilih dulu satu yang mana ini satu Tuhan. Tunjukkan nanti Tuhanmu ya. Kau kan beriman kan? Kau tunjukkan dulu Tuhanmu, baru kau tanya Tuhan Kami orang sudah lain. jawab. Kau bisa jawab, Bang Alvin. Kami sudah menjawab. Kami sudah menjawab bahwa Tuhan kami dengan Tuhannya Yesus tidak dapat dilihat. Tuhannya Musa pun begitu. Kalau Tuhannya Kristen dengan Tuhannya orang-orang India dapat dilihat karena Anda mentuhankan makhluk. Makhluk satu menuhankan manusia, satu menuhankan sapi. Selamat datang di kebetulan. Tuhan itu maha kuasa tapi nggak bisa dilihat ya. Coba yang mana Tuhan? Iya, ya. Tunjukkan sama aku. Satu. Alvin. Tuhan itu maha kuasa tapi nggak bisa dilihat ya Alvin. Ya kamu pernah melihat enggak? Betul. Tuhanmu bisa kau lihat nggak? Kau pernah melihatnya enggak? Aku tanya lu, Bro. Tuhanmu bisa nggak kau lihat? Kau pernah lihat Yesus enggak? Iya, saya jawab lagi. Izin dulu, saya jawab lagi. Tuhan saya, Tuhan Alvin, Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa tidak dapat dilihat. Kata Yesus, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini kata Yesus. Dan Bapa yang mengutus aku, Allah yang mengutus, dengarkan, Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Ya, rupanya kamu tidak dapat lihat, suaranya pun kamu tidak dapat dengar. Jadi Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Muslim tidak dapat dilihat. Tetapi kalau Tuhannya Kristen dapat dilihat karena Kristen itu adalah agama pagan, sama dengan orang India. Begitu Pak. Alvin, coba ayat selanjutnya. Ayat 38 coba. Coba kamu baca dulu, kamu baca. Ayat 38 coba. Nggak, ini kau baca dulu. Coba ayat 38, jawabannya ayat 38. Kenapa kamu tak membacanya? Coba ayat 38, jawabannya ayat 38. Nggak perlu ku jawab. Oke. Ayat selanjutnya aja bikin. Coba. Nanti ku baca sendiri ya. Diatur-atur kepada album. Iya. Berarti kalau ada terlihat di bawah, berarti Yesus ini pembohong.
Mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Apa jawabannya? Coba ayat selanjutnya. Ayat pula lengkap. kau. Itu 38. Itu 38. Ayat lengkap. Aduh. Ayat lengkap bikin. Ini 38. Karena Kamu bilang ada ini 38. tertulis. Ada tertulis. Apa yang tertulis, bro? Itu baca 38 sudah itu. Ada tertulis. Ada tertulis. Kristen masuk neraka. Kasih bukti Islam masuk surga. Kasih bukti Islam masuk surga. Banyak buktinya, Pak. Mana Tunggu dalilnya? dulu Mana itu, dalilnya? selesaikan dulu itu nanti itu. Ada tertulis umat Kristen abang masuk itu- neraka. Ada tertulis di kitab Kristen masuk neraka. Saya punya data itu, Pak. bahwa umat abang Yesus sendiri yang menyatakan langsung, Pak. Yesus memasuki sendiri. neraka. Ada tertulis bang itu bang di kitab suci abang bang. Coba tanya lu sama kau Dewi yang menyelamatkan kau siapa Dewi? Tuhan Yesus. Kau baca ini, siapa yang menyelamatkan kau ini ayat ini? Mana? Orang ini harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Benar nggak? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Yang menyelamatkan ini siapa? Mampus. Siapa yang menyelamatkan? Siapa sih itu tertulis? Iblis. Iblis tuh, iblis. Tuhanmu iblis. Iblis serahkan sama iblis gimana? Berarti aku diskusi sama orang yang bisa memahami kata-kata ya. Ini segala raja iblis yang ini. Ini diserahkan kepada iblis. Yang menyelamatkan ini siapa nih? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Yang menyelamatkan agar siapa? Iblis kan? Ada tertulis iblis di situ menyelamatkan dia. Ini apa ini? Itu iblis. Iblis ya. Diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Agar selamat rohnya. Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Yang menyelamatkan rohnya siapa ini? Siapa tertulis di situ? Ada tertulis iblis. Iblis. Karena diserahkan kepada iblis. Iya. Diserahkan bukan diselamatkan iblis. Kau jangan Diserahkan ke nama-nama iblis, kata dengar, Alvin Manurung. Kalau kau nggak diserahkan kepada iblis, nggak akan diselamatkan rohmu. Dengar, nggak akan Ada diselamatkan tertulis rohmu pada hari umat Tuhan. abang itu masuk neraka, bukan masuk. Ada tertulis tuh bang. Kitab Kalau suci nggak abang. diserahkan ke iblis, rohmu nggak akan diselamatkan pada hari Tengok Tuhan. ayatnya. Benar nggak? Benar nggak? Diserahkan dulu sama iblis. Iya, berselamat dulu. Enggak kali bang, bukan diserahkan Dan ke memang iblis lah. Kalau di Bible iblis penguasa maut. Iya memang. Coba dibukakan di Ibrani 2:14. Iblis yang mematikan gitu. Iblis yang mematikan. Di Ibrani 2. Coba buka bang. 14. Maryam 17 ayat 91 bang. Coba buka bang. Baik. Maryam 71. Maryam 7 berapa? Maryam 7 berapa? 71 itu 71. Ya. Nah ini baca dulu inilah. Selesaikan gampang itu. Karena anak-anak itu adalah 11 ayat 71 bang. Coba. Iya nanti saya baca itu. Baca dulu itu. Sekarang. Baca dulu itulah siapa penguasa ini. Bukan atas surga bang. Maut itu neraka bang. Nggak perlu ku jawab itu bang. Iblis itu berkuasa atas neraka bang. Jadi Yesus diserahkan nyawanya kemana? Mana? Mana Yesus diserahkan nyawanya kemana? Mana? Kan Yesus mengalami maut, mati dia. Abang diserahkan ke Maryam 19 ayat 71. Coba baca bang. Coba tampilkan di layar. Coba tampilkan di layar. Bacakan. Ya baik. Tampilkan bacakan Bang Alan supaya dia puas. Surah Maryam ayat 71 sampai 72. Bukan. Ya, surat Maryam 19. Surah Maryam 19. 1971 sampai 72. Nanti komparasinya Matius 7, 22, 23 ya. Enak kan? Iya. Kalau orang Islam itu waduh luar biasa, Pak. Ikuti aja Bacakan Bang Alan. Izin Pak, anak saya tidur, baca aja ya biar saya apakan ya, monitor layar dulu ya. Coba dibaca Bang. Dan tidak seorang pun di antara kamu, janganlah dibirukan bang, gak nampak dia, yang tidak mendatanginya. Ayat berapa itu?
Kok beda? 90 ayat 71 itu 71 Maryam 71 itu Pak. Kok beda di sini ya Pak? Aku buka di sini beda. Kok beda? Berubah-berubah ya? Kok berubah-berubah? Dan Abang tidak Dewe kali yang berubah. Abang Dewe yang berubah ya kali kitabnya ya. Coba baca lah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka kan? Betul. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Apakah ketetapan Tuhan bisa berubah? Coba baca lagi 72-nya supaya enak nih. Berarti Bang Dablo masuk neraka ya? Iya, terserah, baca 72-nya baca. Mana 72-nya? Besarkan 72-nya. 72-nya. Besarkan 72-nya Bang. Mana 72? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan siapa orang salim itu? berlutut. Siapa orang salim itu? Mari kita buka, komparasikan dengan Bible. Dengarkan, komparasikan dengan Bible. Matius 7 2 kitab suci Abang itu nggak nyambung. Ini nih kami orang bertakwa Pak. Kami ini orang bertakwa. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran kami ikuti. Matius 7 ya 22 sampai 23. Kamu baca juga ya. Matius 7. Itu diselamatkan. Orang-orang bertakwa diselamatkan. Ya, jelas. Ya, sekarang Matius. Iya, Matius. Tunggu dulu, Matius 7 22 sampai 23. Kitab suci Abang umat siapa yang dimasukkan neraka? Ini Kristen yang masuk neraka di situ. Ini Pak Dalbo, yang dimasuk ke neraka tuh orang yang durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan mengasihi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana tulisannya? Kami pasti 1969 ini jawabannya. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa mereka sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi orang yang durhaka ya, yang durhaka pada Allah itu pasti akan mendatangi neraka. Nggak akan selamat. Itu kan umat Abang, Bang, bukan umat kami. Kami tidak pernah itu kan kitab suci Abang. Kamu yang durhaka. Itu kan kitab suci Abang. Kamu menduakan Tuhan. Iya, baik. Di situ di ayat 72-nya, di 72-nya tadi, kitab suci itu orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan. Kami ini bertakwa, Bang. Jangan. Iya, kalau umat Kristen oke. Kami orang bertakwa. Sekarang di Markus 9 nomor 49. Izin Bang Aklang. Di Markus 9:49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Di Markus 9:49. Coba. Kurang besar ya nih. Itu dia terang-dandang karena setiap orang akan digarami dengan api. Mau ikan asin ya? Jadi ikan asin ya? Mana lebih sakit masuk tadi neraka sudah atau dijelaskannya. Anda membawa di Maryam, surah Maryam 71, kami jawab di 72. Coba jawab ini. Mana lebih sakit digarami api atau dimasukkan neraka, Bang? Tidak ada yang masuk neraka. Anda pandai membaca atau tidak? Surah Maryam itu apa, Bang? Coba jawab ini. Orang yang durhaka. Surah Maryam. Itu Bang, kepada orang kitab yang suci Abang itu untuk umat Kristen atau umat Islam, Bang? Orang yang durhaka. Semua manusia, semua manusia, Pak. Semua manusia. Di situ semua manusia, Bang. Nggak ada tertulis di situ. Bacakan kembali. Nggak ada tertulis di situ semua manusia, Bang. Semua manusia. Kitab suci Abang itu semua untuk manusia, Abang, bukan umat kami. Semua manusia.